Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya buat sahabat-sahabat inspirasiku yang luar biasa. Sore hari ini tamunya luar biasa. Kalau udah saya lihat itu semua udah nyapa. Halo Suhu, apa kabar? Siap menyambut Suhu. Wah, ini kalau di dunia pelarian Adrian Sacaniago sudah tidak asing lagi. Sudah hampir semuanya pelari-pelari jarak jauh, pendek, menengah, itu hampir nggak ada yang nggak kenal beliau. Beliau adalah peraih Six Major Marathon, pernah berhasil juga finish membawa bendera Indonesia di Triple C UTMB, di Chamonix. Waduh, itu lari berkilo-kilo. Kemudian pernah 8 kali di Vibram 100K. Aduh, 100 kilo. Wah, luar biasa. Kita menantikan untuk terkoneksi dengan Om Adriansa Caniago. Assalamualaikum, Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ahmad. Gimana? Sehat, Om? Alhamdulillah, Om Edo. Aduh, ya. Edo, Ini puasa tidak... Ini pujian luar biasa ya. Menyenangkan orang dapat pahala. Ini pahala di bulan puasa nih. Om Ahmad, gimana? Masih semangat puasanya ya? Iya, alhamdulillah udah half point nih, udah titik tengah gitu kan. Titik tengah, betul puasa ada titik tengah nih. Jadi udah terbiasa lah. Om Aat, ini tadi sempat saya bacakan beberapa profilnya Om Aat yang luar biasa, yang kalau seperti saya sendiri masih panjang perjalanan saya untuk bisa menyamai Om Aat ini. Dari di Chamonix, di UTME, kemudian di Hong Kong Vibram 100K, bahkan selesai di Six Major Marathon. Ini boleh diceritain buat para sahabat-sahabat di rumah, perjalanannya sampai bisa mencapai finish di beberapa event yang luar biasa. Ini boleh diceritain Om Aat, silahkan Om Aat. Ya, terima kasih. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih buat Idiaran dan Inspirasiku dan Siaga yang menggagas acara ini, acara yang sangat bagus menurut saya di dalam bulan Ramadan yang juga COVID. Jadi COVID Ramadan ini special situation. Jadi saya diajak untuk cerita sedikit, mungkin sharing gitu mengenai pengalaman berlari saya. Mungkin mudah-mudahan sharing yang singkat ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua. Amin. Mungkin pertama kali kalau boleh saya cerita dari awal mulai berlari. Awal mulai berlari itu saya tahun 2014. Event pertamanya itu Jepang. Tapi kalau ditanya kenapa mulai berlari gitu kan ya. Pertama kali berlari kenapa? Karena mau sehat gitu. Karena mau sehat. Emang agak klise tapi memang itulah cerita sebenarnya gitu kan. Jadi saya mulai berlari itu karena disuruh dokter. Cerita balik lagi sekitar di 2013 saya sempat kena penyakit yang lumayan serius, yaitu pneumonia, penyakit paru-paru, ladang paru-paru. Mungkin beberapa efek daripada COVID sekarang ini juga arahnya ke pneumonia. Jadi kemampuan untuk tubuh menyerap oksigen yang cukup karena paru-parunya mengalami masalah. Lumayan serius karena saya sempat dirawat 1 bulan penuh gitu ya. Jadi awalnya itu sekitar 5 hari di satu rumah sakit, keadaannya tidak baik malah memburuk. Jadi mengharuskan saya untuk dievakuasi, dipindahkan ke rumah sakit khusus isolasi. Jadi saya dimasukin ruang isolasi di sekitar rumah sakit dan saya stay di sana sekitar 3 minggu. Dalam 2 minggu pertama saya full bed rest, nggak boleh turun dari tempat tidur karena pernapasannya bermasalah. Saya harus dioksigenasi selama 24 jam terus itu tidak berhenti. Ruangan di isolasi, kalau yang masuk harus pakai masker, yang begitu juga saya. Alhamdulillah dalam situasi tersebut kondisi membaik dan saya diberi kesembuhan. Tetapi ya setelah itu masih ada bekas-bekas hasil daripada sakit ya, terutama dalam sisi pernapasan. Bulan per bulan saya terus melakukan kontrol ke dokter sampai akhirnya setiap bulan saya datang, terus mulai 3 bulanan sekali dan akhirnya 6 bulan. Begitu masuk tahun 2014
14 pertengahan di kontrol terakhir dokter bilang, nah kamu sudah sembuh, tapi kamu belum pulih. Kamu mungkin akan mengalami sedikit pengurangan fungsi paru nanti kalau tua. Kaget saya udah sembuh kok bakal mengalami hal seperti itu. Terus bilang, ya iya karena kamu pernah mengalami kasus di mana paru-paru kamu mengalami scarring, kayak luka gitu, kayak luka. Oke, dan untuk itu supaya kamu tidak terlalu menderita, kamu harus olahraga. Ya udahlah, saya menerima padanya dan saya mulai olahraga. Nah, saya ingat pertama kali saya mulai olahraga di bulan September, awal September. Saya mulai berlari, saya coba berlari. Kenapa berlari? Karena waktu itu di kantor saya ada teman-teman yang juga sudah biasa berlari, hebat banget lah, udah maraton kesana sini. Di mata saya dia tuh dewa gitu kan ya. Terus juga ada beberapa teman lain yang juga baru mulai. Akhirnya saya pilih olahraga. Saya mulai berlari, awalnya ya kayak gitu, 1 kilo, 2 kilo. Nah, itu minta ampun beratnya. Jadi, tapi itu satu keharusan. Baru lari 500 meter aja udah mau pingsan gitu kan, ngantuk napasnya. Dan tapi karena satu keharusan saya lakukan terus. 1 minggu biasanya saya berlari 2 kali. 2 kali dan saya itu belum pakai jam, belum pakai GPS watch yang smartwatch untuk monitor. Saya masih pakai aplikasi dari handphone. Saya ingat sekali waktu itu ada aplikasi. Pelan-pelan dari 2 kilo saya bisa naik 3 kilo sampai satu titik saya menikmati lari itu. Itu selesai lari kok nikmat gitu kan. Dan kenikmatan itu, gitu, rasa senang itu berlanjut beberapa jam setelah itu. Karena itu, wah besok saya mau lari lagi. Jadi dari cuma sekitar 2 kali seminggu, saya sendiri yang meningkatkan intensitasnya jadi 3 dan 4 kali seminggu. Wah, udah lumayan nih, gitu kan, udah bisa 3 kilometer lari, gitu kan, udah bangganya. Nah, untuk memacu lagi, saya daftarlah Jakmar waktu itu di Oktober 2014 saya ingat. Karena newbie, gitu kan, saya pilih jarak paling pendek, yaitu 5K, itu 5K aja. Saya pikir yang penting saya finish dan punya medali. Dalam menyambut Jakmar itu, tentunya saya terus berlatih sekitar 3 atau 4 kali seminggu. Dalam latihan itu tiba-tiba dalam satu session, satu hari saya bisa menamatkan 5 kilo. Waduh, ini target Jakmarnya sudah tercapai gitu kan. Mulailah saya gerilya, akhirnya saya cari-cari, pendaftaran udah tutup, akhirnya saya cari BIP untuk 10K, dapat, karena pendaftaran udah tutup, saya dapat dari itu. Saya ikut Jakmar dengan 10K. BIP 5K saya kasih istri saya untuk ikut. Kan. Alhamdulillah finish, gitu kan. Tapi besoknya demam, gitu kan, karena memang porsi latihannya itu tadinya buat kilo, saya paksain buat 10. Hal itu nggak membuat saya berhenti. Bahkan saya terus mencoba memotivasi diri, salah satunya dengan mendaftar event-event tersebut. Jadi dari Jakmar saya daftar lagi, ada event-event lain. Dan saya juga daftar event-event trail running. Aktivitas lari yang tadinya keharusan buat saya, tiba-tiba berubah jadi satu kenikmatan. Tiba-tiba berubah jadi satu kenikmatan. Dan pelan-pelan gitu kan, itu menjadi satu kecanduan. Dari 10K tadi, pelan-pelan saya HM dan akhirnya saya masuk ke full marathon. Gitu kan. Terus saya ciptakan target-target, saya daftar race-race untuk memotivasi saya. Tapi bersamaan dengan itu, dengan dilakukannya event tersebut, satu kenikmatan saya dapat lagi dan akhirnya terus bergulir menjadi satu vicious circle yang positif. Saya ikutan trail running, saya coba ke Gunung Gede, saya coba ke Kawah Putri, saya coba ke Bromo, macam-macam. Hanya untuk tetap menciptakan semangat dan motivasi berlari dan akhirnya menciptakan kecanduan. Jadi udah nggak terasa pelan-pelan akhirnya bergulir secara natural tuh Om Edo. Dari cuma 10K, jadilah saya maratoner dan juga jadi saya trail runner. Gitu. Nah,
puncaknya itu kapan? Puncaknya waktu tahun 2017. Nah, saya mulai berlari by the way umur 47 tahun. Tahun 2014, tahun 2017, masuk di tahun 2017 umur saya 50 tahun. Banyak teman-teman kalau ulang tahun tuh suka berstera. Saya juga mau dong. Saya sudah persiapkan dari akhir 2016. Begitu masuk tahun 2017, saya daftar satu event. Jadi event itu ultra trail di Hong Kong, di Brang. Jadi di hari ulang tahun saya berlari bukannya 50 tahun, 50 kilo, bukan karena waktu saya 50 tahun. Tapi saya berlari 100 km dalam bentuk ultra trail. Jadi merupakan satu kebanggaan sendiri gitu. Jadi targetnya cuma 50 kilo dan akhirnya saya bisa menamatkan 100 kilo di ultra trail. Dan itu pun saya tamatkan dalam waktu di bawah 24 jam. Saya mendapatkan trofi bronze gitu untuk orang-orang yang di bawah 24 jam. Hal ini bukan itu aja. Dalam tahun tersebut saya pun bisa menyelesaikan event ultra trail 100 km sebanyak 3 kali. Jadi dari Vibrang saya ke Cameron dan saya kemudian ke Bromo Tembes. Yang dari cuma sekedar mengharuskan berlari, akhirnya jadilah saya trail runner dan saya juga adalah ultra marathoner. Mungkin begitu Om Indo. Wah, Ya, luar biasa perjalanannya sampai 1 tahun sempat di ultra bisa 3 kali ya Om At ya. bisa 3 kali itu saking kecanduan dan seriusnya gitu kan. Dari yang sekedar keharusan untuk berlari saja. Betul. Ini memulainya kalau tadi ada yang komen itu bilang memulai dari titik. Biasanya orang memulai dari titik nol. Ini memulai dari titik minus malah ya. Dari kondisi yang Ya, betul-betul tidak ya. disangka. Ada satu cerita lagi dalam perjalanan saya sebelum bisa 100K, setelah selesai maraton beberapa kali saya kontrol kembali ke dokter. Dokter itu kagetnya luar biasa. Wah, dengan pencapaian ini tentunya kamu nggak perlu takut lagi mengenai kemungkinan penurunan Kondisi. sistem paru nantinya gitu. Jadi kalaupun itu terjadi mungkin kejadiannya sudah di umur yang sangat-sangat jauh gitu kan. Jadi itu mungkin hal lain yang hal positif lain yang saya dapatkan dari berlari. Wah, ini Om At, dari semua event yang pernah diikuti Om At, yang menurut Om At paling berkesan itu di event mana sih yang pernah Om At ikuti? Ya, yang paling berkesan adalah ultra trail marathon di CCC Chamonix. CCC itu kepanjangan dari Sanpex, Courmayeur, dan Chamonix. Jadi ada 3 kota gitu kan, di 3 negara. Kita berlari sejauh 100 km melewati 3 negara, mengelilingi Gunung Mont Blanc. Nah ini videonya pas finish nih, pas finish ya. Pas finish ya. Saya finish sekitar 24 jam untuk 100 km. Ini luar biasa sekali menurut saya karena medannya itu memang nggak seperti ultra trail yang lain. Sangat ekstrim, namun pemandangannya juga luar biasa. Jadi pengalaman saya. Nah, itu aja waktu finish membawa bendera Indonesia itu rasa emosionalnya langsung kayak aduh seru banget gitu ya Om At rasanya waktu itu. Bukan main itu rasa harunya. Apalagi kita ingat setelah perjuangan berjam-jam gitu kan, berjam-jam berpuluh-puluh jam gitu dalam cuaca yang dari panas, dingin, malam, siang gitu kan, bisa menyelesaikan tugas tersebut gitu kan. Tiba-tiba lupa aja gitu, rasa capek, rasa pegel, rasa kaki, sakit di kaki. Yang penting gimana caranya kita membawa bendera kita melewati dari sini. Aduh, momennya haru banget itu ya.
Tapi jadi memang ada pelajaran penting yang saya tangkap dari Om Aat ini, bahwa kita semua itu punya keterbatasan, tapi jangan sampai keterbatasan itu menghalangi kita berbuat yang lebih jauh, gitu ya. Justru dengan keterbatasan kita harus bikin hal gebrakan gitu ya. Menurut Om Aat seperti apa gitu? Ya, mungkin itulah jadi satu hal yang sifatnya kewajiban itu secara bertahap kita lakukan secara rutin, akhirnya bisa menimbulkan kenikmatan. Dan begitu udah jadi satu kenikmatan, dia bisa menjadi satu kecanduan dan balik lagi berputar di sana. Kenikmatan, harusan, kecanduan jadi satu kesatuan. Mungkin yang saya juga mau tambahkan di sini, uh, bagaimana luar biasanya satu olahraga atau lari. Jadi cerita tadi mungkin uh, saya masukkan bukan untuk menunjukkan betapa hebatnya saya, tapi betapa hebatnya melakukan olahraga lari secara rutin. Bahkan untuk orang yang sudah pernah mengalami masalah dalam sistem penahan gitu kan, satu Ya, betul. masih bisa untuk perform dengan baik. Bahkan gitu kan, kalau bisa bangga sedikit, bisa perform di atas rata-rata. Mungkin itulah mungkin cerita yang saya mau sharing dengan teman-teman. Jadi perjalanannya mungkin nggak akan selalu linear, gitu. Tapi menurut saya itu harus dicoba, keep showing us, keep show up, and then dari situ buatlah rutinitas untuk terus berlari. Percaya sama proses, trust the process, satu saat kita akan mendapatkan. Itu cerita konklusi dari cerita saya. Iya, berarti artinya kita memang nggak pernah tahu, kita nggak bakal tahu sebelum kita pernah nyoba gitu ya, Om? Ya, nyoba dan Betul. kita lakukan itu secara konsisten, secara rutin. Bicara tentang simultan kemudian dengan konsisten itu, latihan porsinya seperti apa sih Om dalam satu minggu Om Aat mempersiapkan, misalnya ke depan ada event yang Om Aat mengikuti, itu porsi latihannya seperti apa? Ya. Apa satu minggu itu full latihan atau bagaimana? Bagaimana Om Aat mengatur dengan aktivitas? Ya. Dari awal pertama kali mulai berlari itu, saya mulai dengan 2 kali seminggu. Begitu dapat kenikmatannya, saya tingkatkan menjadi minimal 3 kali seminggu. Dan kadang-kadang 4 kali. Nah, hal ini terus saya lakukan sampai sekarang. Ada dan tidak ada event, saya tetap mengusahakan untuk tetap berlari 3 atau 4 kali seminggu. Nah, begitu ada event tertentu, tentu saya naikkan intensitasnya menjadi 5 kali seminggu. Jadi, tapi ini sekarang udah bukan jadi satu keharusan lagi, ini lebih menjadi satu kebutuhan. Jadi 3 atau 4 kali seminggu itu menjadi satu kebutuhan buat saya dan akhirnya mendapatkan kenikmatan dari saya. Wah. Dan ini dengan aktivitas yang otomatis kan Om Aat ini harus ke kantor. Apakah mengaturnya sendiri seperti apa Om Aat dengan aktivitas yang pasti padat banget itu? Ya, biasanya saya lakukan selalu di pagi hari. Kita bangun subuh, kita sholat subuh. Selesai sholat subuh kita bisa langsung keluar. Gitu. Kalau dalam situasi normal. Kalau sekarang biasanya dalam situasi pandemik saya lakukan di rumah. Jadi dalam situasi normal biasanya saya lakukan selesai subuh sekitar jam 6.15 paling telat kita sudah di rumah lagi, sudah bisa bertemu dengan keluarga untuk sarapan dan akhirnya menyiapkan diri untuk aktivitas sehari-hari. Itu sudah jadi satu rutinitas tersendiri buat saya. Dan mungkin juga saya sarankan juga teman-teman bisa memulai secara bertahap ya, untuk sampai satu titik akan mendapatkan kenikmatan yang kita cari. Gitu ya, berangkat dari yang suatu keharusan malah sekarang sudah jadi kebutuhan, dan rasanya badan juga aneh-aneh kalau nggak lari satu hari ini ya Om Aat. Perasaannya udah gitu ya kayak sekarang. Iya. Saya udah kayak ada tarikan tersendiri lah gitu kan. Kayak ada yang hilang ya gitu kalau akhirnya hari ini nggak lari gitu. Betul, apalagi kayak hampir seperti ibadah ya, seperti kondisi di bulan puasa seperti ini, kalau kita nggak sholat, itu hilang satu sholatnya kayaknya aneh gitu. Nah,
Ya, walaupun berpuasa tidak jadi halangan ya Omat ya. Ada jam-jamnya ya. diatur lagi ya Omat ya. Kalau berpuasa seperti sekarang olahraganya digeser Kalau aja dalam gitu. Seperti apa Om? dalam kondisi puasa ini biasanya kalau larinya itu lebih bersifat easy, saya lakukan sebelum buka. Sekitar 45 Oke. menit, 1 jam sampai 45 menit sebelum buka. Jadi biasanya selesai sekitar 10 menit sebelum beduk maghrib gitu kan. Itu untuk pikiran. Tapi kalau biasanya kalau untuk larinya pengen agak sedikit cepat, saya lakukan setelah sholat taraweh. Biasanya jam Oh, 8 malam. Jadi uh, di, di, dibagi dua gitu. Ya, alhamdulillah saya ada kebetulan ada treadmill di rumah jadi bisa tetap rutin. Sebelumnya sih biasanya muter-muter aja di taman di halaman gitu kan. Cuma uh, tergantung situasi dan kondisi. ya. Artinya sebenarnya tidak ada halangan yang besar sih selama ada keinginan, ada niat untuk bergerak gitu ya. Ya, Betul-betul ya, dibagi dua ya. Kalau intensitas rendah itu sebelum berbuka, intensitas tinggi betul. setelah berpuasa, setelah berbuka. Ya, Oh iya ya ya. luar betul, betul. Setelah ini ya mudah-mudahan pandemi COVID terlewati, di depan ada event apa sih yang menjadi target Om Aat? Uh, Sebenarnya banyak ya yang udah didaftarin tapi kelihatannya semua akan cancel sebagian besar ya sampai akhir tahun. Jadi ya kita uh, kemungkinan besar ya cuma 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 bisa melakukan aktivitas sendiri gitu kan di rumah ataupun di halaman. Yang penting menurut saya dalam situasi ini kita tetap harus menjalankan rutinitas tadi dengan 3 atau 4 kali seminggu. Dengan demikian kita menjaga kondisi tubuh, kebugaran kita, imunitas kita tetap tinggi. Apalagi situasi yang sangat Ramadan di mana kita harus terus banyak beribadah dan adanya di mana kita tidak bisa beraktivitas keluar secara ringan. Jadi rutinitas yang kita bangun ini sangat penting untuk menjaga bukan cuma kebugaran tapi menurut saya juga insanity daripada pikiran. Mungkin seperti itu. Wah, siap betul Om. Sama seperti ini yang kaos yang dikenakan sekarang ini kayaknya kena imbas COVID Ya, ini. Baru ya tiba ya ini Tokyo kaosnya ini. Marathon. Ini Ini Tokyo Marathon yang ya harusnya ini digelar tahun ini, awal tahun ini Om. ya 1 Maret di 1 Maret Satu. 2020. Tapi alhamdulillah kemarin tuh saya sempat dapat race penggantinya. Itu mungkin kan race terakhir saya di tahun ini. Jadi mungkin Oh, ya ini dia mungkin itu race terakhir dan medali terakhir di tahun ini kelihatannya. Tapi kita tetap optimis, mudah-mudahan situasi membaik cepat. Yang penting kita semua tetap semangat menjaga rutinitas olahraga dan menjaga kebugaran. waduh luar biasa Om Aat ya. Jadi banyak pelajaran yang saya tangkap bahwa tidak ada yang membatasi kita selain kita sendiri tidak bergerak. Maka dari itu segera lakukan, coba terus bergerak. Apapun keinginan yang kita mampu lakukan, jangan diam, jangan menunggu sehat itu datang. Begitu ya, Mat ya? Ya, ya, seperti itu. Oke, oke. Ahmad, mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum menutup sesi kita kesempatan pada sore hari ini? Pesan-pesan untuk teman-teman yang ada di rumah untuk memulai aktivitas dengan keterbatasan kondisi. Mungkin ada yang bisa membantu memberi semangat dan motivasi. Silakan, Om. Ya mungkin sedikit mengulang, tapi ini sangat penting gitu. Situasi sekarang itu situasi yang sangat-sangat unik. Dan kita harus tetap bisa menjaga bukan cuma kebugaran fisik, tapi juga mental. Gitu. Menurut saya rutinitas dengan olahraga 3-4 kali seminggu itu sangat penting untuk kita bisa tetap mempertahankan hal-hal positif tadi. Bersama dengan itu juga kita bisa tetap bersiap-siap untuk satu saat tiba-tiba keadaan membaik, kita tetap mempunyai modal yang cukup. Jadi balik lagi menurut saya, trust the process, keep showing up, gitu ya. Semangat untuk terus berlari.
kurang lebih itulah yang bisa saya share, Om Edo. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Saya rasa sangat bermanfaat Om Aat. Ini kita saja yang sering berinteraksi, tapi selalu ada pelajaran baru yang saya dapatkan setiap habis diskusi dengan Om Aat. Dan sore ini sembari menantikan waktu berbuka, nggak berasa waktu kita hampir setengah jam sudah habis di masa waktunya. Oh, nggak berasa habis ya Om Aat. Udah habis kuotanya. Udah habis kuotanya. Karena setelah ini kita akan menantikan waktu berbuka puasa. Jadi ini betul-betul obrolan sore yang berfaedah menurut saya karena motivasinya luar biasa, Om Aat ya. Selalu ada hal baru setiap kali berbincang dengan Om Aat. Dan buat sahabat-sahabat yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, terima kasih sekali lagi saya ucapkan sudah ikut serta bersama kita di Inspiraksi kali ini yang digagas oleh Idearan dan juga semoga festival kali ini bermanfaat buat kita semua yang ada dimanapun berada, tidak terbatas ruang dan waktu. Kami ingatkan akan ada kegiatan-kegiatan yang luar biasa di depan setelah ini. Nantikan, tetap follow Inspiraksi untuk dapatkan update-update kegiatan-kegiatan kita. Dan teman-teman komunitas yang ingin bergabung dalam event berikutnya, sudah ada informasinya, silahkan langsung cek di akun Instagram Inspiraksiku. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edo Budiman. Assalamualaikum, selamat menantikan waktu berbuka puasa.